Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel belajar terjemah atau arti Al-Quran berkata. Pada kesempatan kali ini kami akan menerjemahkan atau mengartikan perkata surat Atin, yaitu surat yang ke-95 dan yang berjumlah 8 ayat, dan surat Al-Alaq surat ke-96 yang berjumlah 19 ayat. Sebelum kita memulai mengartikan perkata, kita berdoa dulu agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya saya akan bacakan dulu secara lengkap surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ayat yang pertama, Waddin. Wa di sini bermakna demi atau suatu sumpah. Waddin, demi buah tin. Wa zaitun, dan zaitun. Kemudian ayat kedua, wa turi sinin. Wa tur adalah bukit, sinin adalah Sinai, dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin. Wa hadza, dan ini, balad artinya adalah negeri, amin adalah yang aman. Jadi artinya wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Laqad artinya adalah sungguh-sungguh. Khalaq itu artinya menciptakan. Na itu adalah kami yang dimaksud sini adalah Allah. Al-insana yaitu artinya manusia. Fi artinya di dalam. Ahsani sebaik-baik. Takwim bentuk. Sehingga arti dari ayat keempat ini, laqad khalaqna, sesungguh-sungguh kami menciptakan. Khalaq menciptakan. Na adalah Allah. Al-insana yaitu manusia. Jadi sungguh-sungguh Allah menciptakan manusia. Fi di dalam. Ahsani sebaik-baik takwim bentuk. Kemudian ayat yang kelima, summa artinya kemudian. Radadnahu, kami kembalikan. Hu kepada dia, yaitu al-insan. Asfala safilin. Asfalasa itu artinya adalah lebih rendah. Safilin, tempat yang rendah. Jadi lebih rendah dari tempat yang rendah. Jadi arti lengkap dari ayat kelima ini adalah, kemudian kami balikkan di tempat yang paling rendah atau serendah-rendahnya. Dilanjutkan pada ayat yang ke-6, illa alladzina amanu. Illa artinya kecuali, alladzina artinya orang-orang, amanu yang beriman. Wa amilu sholiha, wa artinya dan, amilu beramal, as-sholiha kebaikan.
falahum, fa artinya maka, lahum bagi mereka, yaitu orang-orang yang yang beriman dan beramal baik, ajrun balasan, ghairu artinya adalah tidak atau bukan, mamnun terputus. Sehingga arti lengkap dari ayat ke-6 ini adalah kecuali al-ila alladina orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihah dan beramal as-solihah kebaikan, falahum fa maka lahum bagi mereka ajrun balasan atau pahala, ghairu mamnun, ghair artinya bukan atau tidak, mamnun terputus. Kemudian pada ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, fama artinya adalah fa itu artinya fa itu artinya maka, apakah yukadzibuka mendustakan kamu. Jadi apakah kamu mendustakan ba'du biddin, ba'du itu ba'da setelah, biddin hari pembalasan. Kemudian ayat yang ke-8 adalah alaisa artinya bukankah Allahu Allah, jadi bukankah Allah biahkamil artinya lebih bijaksana atau sebaik-baik hakim, jadi penghukum. Bukanlah Allah sebaik-baik al-hakimin. Al-hakimin adalah para hakim. Jadi arti dari ayat ke-8 ini adalah bukankah Allah hakim yang benar-benar adil. Bi ahkamil hakimin. Demikian terjemah arti perkata dari surat At-Tin. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Alaq. Langsung saja. Ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Bismi, bi artinya dengan, ismi nama, rabbika rabbi Tuhan, ka itu kamu. Jadi bacalah iqra bismi dengan nama rabbika Tuhanmu, alladzi artinya yang, khalaq menciptakan. Khalaqal ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Khalaqa yang menciptakan, al insana manusia, min alaq. Min artinya dari, alaq segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, yaitu ayat yang ketiga. Iqra bacalah, wa rabbuka artinya dan Tuhanmu, al akram. Al akram di sini artinya sangat mulia. Jadi artinya adalah bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kemudian yang ayat yang keempat adalah alladzi allama bil qalam. Alladzi artinya yang, allama mengajarkan, atau dia mengajarkan, bil qalam. Bi artinya dengan, kalam adalah kalam. Kemudian ayat yang kelima adalah allamal insana. Allama tadi artinya adalah mengajarkan, al insana kepada manusia, malam apa-apa, artinya apa-apa, lam tidak, ya'lam diketahui oleh siapa? Oleh manusia. Sehingga arti dari ayat kelima, allamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Kemudian ayat ke-6 adalah kalla, sekali-kali tidak, innal insana, inna sesungguhnya, al insana manusia itu, la yadgha. La ini artinya adalah benar-benar, yadgha artinya keterlaluan. Sehingga sekali-kali tidak, sesungguhnya al insana manusia itu, la yadgha benar-benar keterlaluan. Kemudian ayat yang ketujuh adalah ar-ra'ahu staghna. An artinya karena, ra'ahu ia melihatnya, istaghna dia serba cukup. Sehingga arti dari ayat ketujuh ini adalah
apabila melihat dirinya serba cukup. Jadi keterlaluannya itu oleh Allah padahal sudah diberi kecukupan, tapi tidak patuh. Kemudian ayat yang ke-8 adalah inna ila rabbikar ruja'ah. Inna sesungguhnya, ila artinya kepada, rabbika Tuhanmu, Robbi Tuhan menunjukkan kepada kamu ar-ruja'ah tempat kembali. Sehingga artinya surah ayat ke-8 adalah inna sesungguhnya ila kepada Robbika Tuhanmu itu ruj'a tempat kembali. Kemudian ayat yang ke-9 ara'aita alladhi yanha. Ara'aita artinya adalah tahu, apakah kamu tahu atau apakah kamu lihat, alladhi artinya orang yang, yanha ia melarang. Artinya adalah bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. Kemudian ayat yang ke-10 abdan idza shalla. Abdan artinya adalah seorang hamba. Idza artinya adalah tatkala atau apabila shalla ia sholat. Sehingga artinya adalah seorang hamba ketika ia sholat. Kemudian ayat yang ke-11 ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita tadi adanya artinya adalah apakah kamu tahu atau apakah kamu lihat, ing jika kana ada, alal huda itu apakah kamu lihat jika ada mereka itu di atas huda petunjuk. Sehingga artinya adalah bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk. Jadi tadi ada orang yang sholat di ayat sebelumnya, kemudian ada orang yang melarang sholat. Jadi yang di ayat 10 abdan, yaitu seorang hambanya ketika ia sedang sholat. Dan tahukah kamu ketika ada orang yang dalam petunjuk. Dan ayat yang ke-12 adalah au amaro bittaqwa. Au artinya adalah atau, amaro dia menyuruh, bittaqwa menyuruh kepada ketakwaan. Kemudian ayat yang ke-13 adalah ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita artinya adalah apakah kamu tahu atau apakah kamu lihat, in artinya jika, kadzdzaba itu dia mendustakan, wa tawalla dan dia berpaling. Sehingga arti yang ayat yang ke-13 adalah bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Kemudian ayat yang ke-14 alam ya'lam. Alam artinya apakah tidak, ya'lam kamu dia tahu, bi anna ini adalah bahwa sesungguhnya Allah yaro tahu, Allah melihat. Allah yaro itu tahu atau melihat. Sehingga arti dari ayat ke-14 ini adalah tidakkah dia mengetahui, alam ya'lam tidakkah dia mengetahui, bi anna bahwa sesungguhnya Allah maha melihat, bi anna Allah yaro. Kemudian arti dari ayat ke-15 yaitu kalla sekali-kali tidak, lain artinya benar, jikalau, lam yanha, lam artinya tidak, yanha dia berhenti. Kemudian lanasfa'an artinya niscaya kami pegang atau tarik, kami tahan, bin nasiyah artinya
di ubun-ubun. Sehingga arti dari ayat ke-15 adalah sekali-kali tidak, sungguh jika ia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Kemudian ayat yang ke-16 adalah nasiyatin kadibat nasiyatin kadibatin khoti'ah. Nasiyatin adalah ubun-ubun, kadiba sang pendusta, khoti'ah yang durhaka. Sehingga arti ayat ke-16 adalah ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Kemudian ayat yang ke-17 falyad'u nadiyah. Fa artinya maka, yad'u artinya panggillah, dari kata nidaan, seruan. Falyad'u maka panggillah nadiyah, kaumnya. Kemudian ayat yang ke-18 sanad'u zabaniyah. Sanad'u artinya adalah kelak kami memanggil. Kata dasarnya tetapi ada nidaan, seruan. Di sini sanad'u maka kami memanggil az-zabaniyah. Zabaniyah adalah zabaniyah. Maka kami panggil zabaniyah. Kemudian ayat yang ke-19 adalah kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu, la artinya tidak atau jangan, tuti'hu kalian taat, jadi taat atau patuh kepada mereka, wasjud dan bersujudlah, waqtarib dan dekatkanlah. Jadi artinya dari ayat ke-19 ini adalah kala, sekali-kali tidak, jangan mengikuti mereka, bersujudlah dan mendekatlah. Jadi dipersilakan untuk bersujud pada Allah dan mendekatlah pada Allah. Demikian arti perkata dari surat At-Tin, surat ke-96 dan surat ke-95 dan surat Al-Alaq surat ke-96. Semoga dengan belajar terjemah atau arti Al-Quran berkata kita mendapatkan tambahan ilmu dan semakin memahami apa yang kita baca, terutama pada saat tilawah Quran dan terutama lagi pada saat kita melaksanakan sholat. Semoga bermanfaat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.